Ibu Saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Janet. Di sini saya selaku Ketua Panitia Natal ingin berterima kasih atas segala dukungan doa yang telah Bapak Ibu Saudara berikan kepada kami sehingga kami Panitia Natal dapat melaksanakan Natal yang sangat berbeda dari tahun sebelumnya dengan lancar. Saya juga ingin mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021 kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya damai Natal melampaui kita semua dan semoga di tahun 2021 segala impian kita bisa terwujud dan kita bisa hidup dengan normal lagi. Natal adalah momen di mana kita bisa membagikan sukacita kepada banyak orang. Panitia Natal ingin mengajak jemaat semua untuk berpartisipasi dalam diakonia Natal pada tahun ini. Nah, pada tahun ini kita mau bantu saudara kita yang ada di Yayasan Embun Kasih. Yayasan Embun Kasih itu apa sih? Jadi ini ada sedikit profil dari Yayasan Embun Kasih. Yayasan Embun Kasih adalah yayasan yang menampung orang yang stres, penderita gangguan jiwa, hingga pecandu narkoba. Selain menampung dan merawat, di sini para pasien juga diikutkan dalam berbagai ragam aktivitas rohani. Saat ini, telah terdapat sekitar 100 orang pasien yang dirawat di yayasan yang berlokasi di Jalan Ratna, Bekasi. Pendeta Timotius Lionesi adalah sosok di balik yayasan ini. Beliau adalah seorang penginjil yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beliau sudah melayani dalam yayasan ini selama 16 tahun. Menurut Pak Timotius, orang-orang yang ditangani di yayasan sekitar 100 orang dengan pengurus sebanyak 50 orang ini masih kurang dalam fasilitas tempat tinggal dan tempat tinggal juga semakin penuh dan juga dibutuhkan konsumsi yang tidak sedikit setiap harinya. Makan 3 kali sehari, pagi makan bubur, siang dan sore makan nasi, tetapi dengan lauk yang seadanya saja dan lebih sering dengan tahu tempe untuk menghemat pengeluaran mereka. Kami Panitia Natal dan Majelis Jemaat GKI Pulau Mas ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk berpartisipasi, berperan serta dalam memberikan berkat dan sukacita Natal dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini. Dan bisa ditambahkan nominalnya sebesar Rp1 untuk menandakan bahwa itu adalah untuk diakonia Natal. Contohnya, apabila Bapak Ibu mentransfer sebesar Rp100.000, dapat ditransfer dengan nominal Rp100.001 dan semua bantuan ini akan diberikan pada akhir Januari. Bapak Ibu semuanya, marilah kita sama-sama ikut serta untuk membagikan sukacita Natal kepada saudara-saudara kita yang ada di Yayasan Embun Kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih. Pagi hari ini kita akan beribadah. Kita berhimpun jemaat untuk berdiri. Litani panggilan beribadah. Mazmur 84 ayat 1 sampai 5. Betapa disenangi tempat kediamu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada misbah-misbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kita akan menyanyikan PKJ 8 ayat 1 sampai 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu dalam rangka kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung di dalam nama Allah Sang Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra, Penebus manusia, dan di dalam nama Roh Kudus Sang Penghibur. Penolong orang percaya, Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Kata pembuka, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan, Minggu keempat di bulan Januari adalah minggu yang istimewa bagi gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Tiap minggu keempat di bulan Januari, gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan pertukaran pelayanan kebaktian atau PPK. Namun di minggu keempat bulan Januari 2021 ini tidak diselenggarakan pertukaran pelayanan kebaktian karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Meskipun demikian, sebagai wujud kebersamaan dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, tetap diselenggarakan satu ibadah minggu yang khusus, dengan tema yang khusus dan dengan tata ibadah yang khusus. Yang dipakai bersama-sama ibadah minggu ini merupakan ibadah dalam rangka kebersamaan gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Dalam khotbah hari ini, kita akan belajar bersama dari Injil Yohanes, satu topik yang sedang aktual diperbincangkan oleh umat maupun para teolog, yaitu mengenai penyembahan, mengenai ibadah. Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk mengubah cara beribadah yang selama ini kita jalani.
Ada banyak pertanyaan seputar peribadahan yang muncul. Hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan pengalaman kita beribadah pada masa pandemi dengan mengaitkan terhadap perkataan Tuhan Yesus agar orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah Dia, mari kita mengagungkan Dia, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita akan menyanyikan PKJ 19 ayat 1 sampai 3. Mari kita mengakui dosa kita. Jemaat Tuhan, dalam Alkitab dicatat suatu masa di mana Allah dengan tegas menyatakan ketidaksenangannya akan praktek penyembahan, praktek peribadahan yang dilakukan oleh orang Israel. Hal ini dicatat dalam Amos 5 ayat 21 sampai 23 demikian. Aku membenci menghinakan perayaan, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu persembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun. Aku tidak mau pandang, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Bagaimana dengan kehidupan peribadahan kita selama ini? Adakah penyembahan kita menyukakan hati Allah? Sudahkah kita beribadah seturut dengan kehendak Allah? Ataukah selama ini kita beribadah seturut dengan kehendak atau selera kita sendiri? Apakah ibadah kita berfokus pada Allah atau justru berfokus pada pemuasan keinginan diri sendiri? Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, menoleh ke belakang, melihat kehidupan pribadi kita selama ini. Bersama-sama kita mengaku di hadapan Tuhan di dalam litani pengakuan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Ketika fokus ibadah kami adalah kesenangan diri sendiri. Ampunilah kami. Ketika ketulusan tidak menyertai ibadah kami. Ampunilah kami. Ketika kejujuran tidak ada dalam ibadah kami.
Ampunilah kami. Ketika ibadah kami hanya berhenti pada ritual gerejawi. Ampunilah kami. Ampunilah kami ya Bapa, jika selama ini penyembahan atau ibadah kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami mulai hari ini untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran dalam Kristus kami mengaku dan memohon. Amin. Kita akan menyanyikan PKJ 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Jemaat untuk berdiri. Berita anugerah. Bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarkanlah anugerah pengampunan dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni, Damai Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Salam damai. Kita akan menyanyikan PKJ 239, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku.
jejak Yesus di hatiku. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa untuk menguatkan diri kita di dalam perenungan dan juga meminta Roh Kudus untuk menolong kita di dalam melakukan firman hari lepas hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu, untuk dapat secara sungguh-sungguh beribadah di dalam nama-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi kitab yang terbuka bagi sesama kami di dalam kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kami dapat memberikan kabar baik kepada saudara-saudari kami di dalam kehidupan kami. Berkati hamba Tuhan di tengah keterbatasan hamba, biarlah firman-Mu dapat hamba sampaikan dengan baik. Inilah doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 4, ayat 19 sampai dengan 24. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai dengan yang ke-24. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Salam damai sejahtera kepada jemaat sekalian yang pada saat ini tetap beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 1 tahun sebuah perjalanan yang mungkin 1 tahun kurang ya kalau melihat flashback sedikit gitu ya, di tahun 2020 kita melakukan ibadah online itu dari bulan April. Kita sudah tidak lagi ibadah dalam gedung gereja. Sebuah perjalanan yang tentu tidak mudah. Dalam perjalanannya kita memakai berbagai macam metode. Jadi saya ingat dahulu kita memakai metodenya itu majelis jemaat membagikan liturgi berserta dengan khotbah melalui WA. Jadi di dalam liturgi itu jemaat akan melakukan ibadah di rumah masing-masing dengan pembagian tugas. Mungkin ada ayahnya yang menjadi pelayan firman, lalu anaknya yang menjadi liturgos dan lain sebagainya. Sampai satu ketika timbul sebuah
ungkapan atau sebuah masukan dari jemaat. Bagaimana kalau Majelis Jemaat GKI Pulau Mas mengadakan ibadah online? Ya, pada saat itu akhirnya Majelis Jemaat mengadakan ibadah online dengan sebuah perjuangan. Saya katakan bagaimana sebuah perjuangan, karena memang dalam perjalanannya tidak semudah yang dibayangkan. Dari sebuah kamera yang biasa gitu ya, itu juga sebuah pemberian dari jemaat, terus juga bagaimana mengeditnya dan lain sebagainya. Bahkan pada saat itu juga ada kendala ketika di hari Minggunya lagu dan juga nyanyian kok nggak sinkron dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya Majelis Jemaat dengan tim dapat menemukan sebuah formula yang baik, menjadikan ibadah yang pada hari Minggu kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan juga hikmat, jemaat sekalian. Kalau ditanya kapan ibadah onsite, ibadah di gereja akan berlangsung, sampai kapan ibadah online di rumah masing-masing akan berjalan, Majelis Jemaat GKI Pulau Mas pun tidak dapat menjawab dengan pasti. Karena apa? Karena situasi di tahun 2021 ini menjadi situasi yang penuh dengan misteri. Dalam arti meskipun vaksin sudah diedarkan dan lain sebagainya, tapi kita tidak tahu bagaimana kondisi ke depannya. Kita terus berharap untuk kondisi ke depannya menjadi kondisi yang baik, jemaat sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan bagaimana ibadah menjadi sebuah sarana menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bacaan kita diambil tadi dari Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Bagaimana ketika Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, seorang Yahudi berbicara dengan seorang Samaria. Bagaimana dalam percakapan ini timbul sebuah percakapan yang menarik ketika Tuhan Yesus berbicara tentang air kehidupan, tetapi perempuan Samaria ini berbicara tentang air yang literally air gitu ya, jemaat sekalian. Lalu akhirnya Tuhan Yesus berbicara tentang kehidupan perempuan ini, yang mana Tuhan Yesus mengatakan tentang suami yang dipunyai oleh perempuan Samaria ini. Dan pada saat itu akhirnya perempuan Samaria ini menyadari bahwa sosok yang ada di hadapannya bukanlah sosok biasa. Yohanes 4 ayat 19 sampai 24 merupakan bagian dari narasi panjang Yohanes 1 sampai 42 tentang Yesus dan perempuan Samaria tadi. Dan kita coba fokus dengan ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Selanjutnya ayat 19 sampai 24 ini didialogkan dengan konteks ibadah pada saat ini. Yohanes 4 19 sampai 24 menggambarkan percakapan Tuhan Yesus dan perempuan Samaria yang dipicu dengan pertanyaan dari perempuan Samaria tentang tempat yang benar untuk menyembah Allah. Menarik jemaat sekalian, ketika perempuan Samaria ini seseorang yang dipandang tidak beragama gitu ya, mengajukan sebuah tempat di mana kita menyembah Tuhan. Di atas gunung ini, Gunung Gerizim, sebagaimana kebiasaan nenek moyang orang Samaria, atau di Bait Allah di kota Yerusalem yang menjadi tradisi orang Yahudi. Siapa yang benar? Di Gunung Gerizim, di Gerizim, atau di kota Yerusalem? Di mana tempat menyembah Tuhan yang benar? Jawaban Yesus tidak mengarah pada pemilihan salah satu dari tempat tersebut. Bukan itu yang penting, bukan di mana tempat kita menyembah Tuhan yang penting, melainkan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembahan demikian.
Frase penyembahan Allah dalam roh dan kebenaran diulang kembali pada ayat 24. Pengulangan ini menunjukkan betapa pentingnya hal ini, sehingga Kristus bukan lagi melihat di mana tempat kita beribadah, tapi bagaimana kita beribadah, bagaimana kita memandang ibadah itu. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kata saat merupakan kata yang sangat penting dalam Injil Yohanes, yang terkait dengan siapa Yesus. Perempuan Samaria itu sedikit demi sedikit semakin mengenal siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Pada mulanya ia menyebut Yesus adalah seorang laki-laki Yahudi, lalu ia meminta minum di ayat 9. Selanjutnya setelah itu percakapan tentang air hidup, dan akhirnya perempuan Samaria itu mengenal Yesus sebagai nabi. Karena saatnya telah tiba, perempuan Samaria itu kemudian mengenal Yesus sebagai Mesias. Ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kita melihat bagaimana perjalanan perempuan Samaria ini mengenal Kristus. Ketika ia pada akhirnya mengakui Kristus sebagai Mesias, Sang Penyelamat. Menyembah Allah yang adalah roh dengan tidak terbatas pada tempat dan cara atau institusi agama tertentu dapat membuat orang semakin mengenal Allah sebagai Bapa. Pembaruan ini sangat mendasar, bukan hanya soal tempat dan cara kita beribadah, melainkan berdasarkan pada pengenalan dan iman kita kepada Allah Bapa yang adalah roh yang tidak terbatas. Orang dapat menyembah Allah sebagai Bapa jika ia telah lahir kembali dari roh menjadi anak Bapa. Roh Allah yang menolong jemaat untuk beribadah kepada Bapa. Jadi jemaat sekalian, ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, ketika kita tidak bisa pada saat ini, belum bisa beribadah di gereja, bukan berarti kita tidak beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah kita kepada Tuhan adalah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana diri kita memusatkan hidup kita kepada Tuhan, itu adalah ibadah kita di dalam keseharian kita. Jemaat sekalian, pada nantinya ketika kita beribadah kembali dalam gedung gereja, menjadi sebuah suasana yang saya rasa akan mengharukan. Karena apa? Karena kita kembali bersama, bersekutu dengan sesama kita, bernyanyi bersama dan lain sebagainya. Menjadi sebuah cara kita menyembah Tuhan dalam gedung gereja. Namun pada saat ini kembali saya ingatkan bahwa ibadah kita bukan menjadi ibadah yang tidak sempurna karena arus online seperti ini. Tetapi ini menjadi sebuah wujud kepedulian kita terhadap sesama kita. Dan ibadah kita tetap menjadi ibadah yang utuh oleh karena roh dan kebenaran. Oleh karena kita mendasarkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menjadi sebuah ibadah yang tetap utuh di dalam Tuhan. Inilah menjadi sebuah kontekstualisasi ibadah dalam masa pandemi ini. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita mempunyai jaringan internet. Kita bersyukur kita pada saat ini mempunyai seperangkat alat yang dapat menghubungkan kita satu dengan yang lain dalam ranah online. Dan kita bersyukur hati kita tetap rindu di dalam ibadah kita. Dalam keadaan seperti ini, teruslah beribadah. Karena ibadah yang sejati adalah perjalanan hidup kita terus-menerus yang berfokus kepada Tuhan. Tuhan melengkapi kita. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja-gereja ekumenis di segala tempat dan di segala abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita. Menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami kembali diingatkan akan makna ibadah dalam hidup kami. Bahwa ibadah kami adalah ibadah yang tertuju kepadamu. Kiranya Tuhan kuatkan kami di dalam perjalanan kehidupan kami, dalam ibadah kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk pelayanan gerejamu di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan kuatkan gerejamu untuk terus berkarya di dalam pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini Tuhan. Dalam segala pergumulannya, kiranya Tuhan mampukan kami untuk saling bahu-membahu, untuk saling menjaga persatuan yang ada di negara ini. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin kami, para wakil kami, untuk terus dapat bekerja di dalam tanggung jawab yang mereka punyai. Kami juga berdoa secara khusus untuk pendistribusian vaksin Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk senantiasa mendukung program ini, untuk terus mempunyai harapan di tahun yang baru ini, di dalam masa-masa yang kami hadapi saat ini. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk jemaat-Mu yang pada saat ini tengah sakit ataupun dalam masa pemulihan. Untuk adik Andreas Sitorus, untuk Ibu Delima, untuk Ibu Noni, Bapak Pegirsang, Bapak Tigor Manurung, Bapak Ji Seringo-Seringo, Bapak Agiat Seringo-Ringo, untuk Ibu Wasti, untuk Bapak Christian Siahaya, untuk Ibu S. Siahaan, untuk Ibu Popi Kaya, dan juga untuk Ibu Esiman Juntak, untuk Ibu Koni Hanggoro, Bapak Willem Tumangkeng, untuk Ibu Bintang Seringo-Ringo, Ibu Nelly Tuana Kota, Bapak Fran Siahaya, dan juga Ibu Manurung Tuhan. Kiranya Tuhan berkati jemaat-Mu untuk dapat pulih di dalam kesehatan yang mereka punyai, untuk dapat terus berpengharapan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di GKI Pulau Mas Bajem Harapan kita, di dalam pelayanan yang dilakukan di sana. Kiranya Tuhan berkati untuk terus giat, untuk terus mempunyai semangat di dalam pelayanan yang mereka lakukan Tuhan, agar kehadiran GKI Pulau Mas Bajem Harapan kita dapat terus menjadi sumber damai di tengah-tengah pemukiman, di tengah-tengah lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di GKI Pulau Mas Bajem Harapan kita yang pada saat ini tengah sakit ataupun sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan mampukan mereka di dalam masa-masa ini Tuhan, untuk terus berpengharapan, untuk terus berserah kepadamu. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Stefanus Sikoteru, untuk Ibu Sri Hendartin, untuk Ibu Mince Kapitan, untuk Ibu Risma Merajak, untuk Saudara Naik Gali, Bapak Agustinus, untuk keluarga Bapak Albert Amnifu. Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam pemulihan ini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengucap syukur atas berkat-Nya. Umat Tuhan, kekhawatiran adalah satu penghalang bagi manusia untuk dapat bersyukur. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam masa pandemi ini mungkin banyak kekhawatiran yang muncul dalam hidup kita. Tetapi kiranya berbagai kekhawatiran itu tidak menghalangi kita untuk melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dan tidak menghalangi kita untuk tetap bersyukur. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Dan saya mengundang untuk bangkit berdiri jemaat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah sumber kasih dan berkat, sebagian dari pemberian-Mu telah kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami, sebab kami sudah menerima berkat yang begitu banyak dari-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini, khususnya dalam menunjang pelayanan di GKI Pulau Mas. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengajar kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran.
marilah kita berproses untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah Allah, beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita bersama memuji memuliakan Tuhan dalam nyanyian PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.